Pagi Pak, Pagi dok. perkenalkan saya Dr. Farida. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan saraf terhadap Bapak. Mungkin terdapat pemeriksaan yang kurang nyaman, tetapi pemeriksaan ini harus dilakukan dan saya akan berusaha seprofesional mungkin ya Pak. Iya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Ada pemeriksaan cranial nerve 1 atau olfactory nerve. Di sini dites penciumannya. Di sini saya menggunakan dua bahan. Yang pertama ada tembakau dan juga kopi yang tidak mengiritasi penciuman. Selanjutnya pastikan bahwa pasien tidak mengalami gangguan flu. Bapak tidak ada flu ya Pak? Tidak. Selanjutnya pasien diminta untuk mengenali kedua bahan ini. Bapak, ini aroma tembakau, dicium dulu. Iya. Kalau ini aroma kopi ya Pak? Iya. Selanjutnya, pasien diminta untuk mendebak tetapi ditutup matanya dan juga ditutup salah satu lubang hidungnya. Bapak ditutup mata dan juga tutup salah satu lubang hidungnya ya Pak? Iya. Nanti dikenali ini aroma apa? Iya. Ini apa? Tembakau. Ini Pak? Kopi. Selanjutnya ditutup lubang hidungnya yang satu lagi Pak? Ini Pak? Kopi. Ini Pak? Tembakau. Untuk pemeriksaan selanjutnya ada trigeminal nerve atau CN5. Yang pertama adalah corneal reflex. Untuk corneal reflex ini saya akan mengaplikasikan kapas ke bagian limbus dari pasien di mana pasien melihat ke sisi lateral. Bapak boleh melirik ke kanan. Kemudian sekarang melirik ke kiri. Pasien berkedip itu artinya refleksnya normal. Kemudian untuk sensasi, saya juga masih menggunakan dua kapas, di mana nanti akan diaplikasikan ke bagian forehead, ke cheeks, dan juga ke jauh dari pasien. Bapak boleh ditutup matanya. Ini terasa apa? Terasa. Ini? Terasa. Ini? Terasa. Kedua-duanya sama atau ada yang lebih? Sama. Ini terasa apa? Terasa. Ini? Terasa. Ini? Terasa. Dua-duanya sama? Sama. Ini apa? Terasa. Ini? Terasa. Terasa. Dua-duanya sama? Sama. Kemudian selanjutnya untuk menggunakan tusuk gigi, ini akan agak sedikit sakit ya Pak? Iya. Ini terasa? Terasa. Ini? Terasa. Terasa. Sama? Sama. Terasa. 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 Sama atau ada yang lebih? Sama. Terasa. 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 Sama? Sama. Baik, buka apa matanya. Kemudian untuk motor functionnya, pasien diminta untuk posisi menggigit, menyatukan bagian gigi atas dan bawah. Saya akan memeriksa di bagian temporalis dan juga masseter dari pasien. Bapak boleh disatukan dua giginya seperti menggigit ya Pak nanti ya. Iya. Bagian temporalis. Baik Pak, gigit. Terjadi kontraksi. Kemudian masseter, gigit Pak. Ada kontraksi sehingga motor dari pasien ini normal. Terakhir ada jaw jerk reflex, di mana ini merupakan refleks patologis. Pasien diminta untuk membuka mulutnya sedikit, kemudian saya akan mengetukkan bagian refleks hammer ini ke bagian anterior lower jaw dari pasien. Untuk normalnya yaitu sedikit movementnya, sementara untuk abnormalnya yaitu increase dari upward movementnya. Bapak dibuka mulutnya sedikit tuh. Iya. Tidak ada gangguan dari jaw jerk reflex. Pemeriksaan dari cranial nerve 7 atau facial nerve. Yang pertama ada pemeriksaan untuk lower facial muscle. Pasien diminta untuk senyum, memperlihatkan gigi, dilihat apakah simetris atau tidak. Bapak boleh senyum, diperlihatkan giginya. Iya. Kedua adalah pemeriksaan upper facial muscle. Yang upper facial muscle ini, yang pertama adalah pasien diminta untuk menutup matanya. Saya akan mencoba membuka, tapi pasien harus menahan agar tetap tertutup. Bapak ditutup matanya, nanti saya akan mencoba membuka, tapi Bapak tahan ya agar tetap tertutup. Iya. Boleh ditutup. Pasien tetap tertutup matanya, karena itu berarti normal. Kemudian Bapak boleh diangkat kedua alisnya, diangkat Pak. Untuk wrinkle di foreheadnya ini simetris sehingga tidak ada gangguan abnormal. Untuk
pengecapan dari 2/3 anterior lidah, di sini saya menggunakan 4 larutan. Untuk yang asin menggunakan larutan garam, manisnya menggunakan gula, asamnya menggunakan asam cuka, dan untuk pahitnya menggunakan obat-obatan. Di sini pasien menebak tetapi tidak menggunakan verbal komunikasi, menggunakan kertas yang sudah saya bagi 4 sesuai rasanya. Nanti pasien ditunjuk saja apa rasa yang dirasakan. Karena tidak menggunakan verbal komunikasi karena lidahnya tetap terjulur. Bapak, nanti saya akan mengaplikasikan rasa-rasa ini, nanti Bapak tebak ya itu rasa apa. Tapi tebaknya ditunjuk aja. Lidahnya jangan ditarik ya Pak. Pasien benar dalam menjawabnya, sehingga tidak ada gangguan pengecapan dari 2/3 anterior lidah. Untuk cranial nerve 9 atau glossopharyngeal sama pengecapan, tetapi 1/3 posterior lidah. Sama larutannya masih yang 4 yang tadi. Bapak seperti tadi lagi ya ditunjuk. Iya. Agak dibuka Pak. Tidak ada gangguan pengecapan dari 1/3 posterior dari pasien. Kemudian selanjutnya adalah gog reflex. Gog reflex ini merupakan refleks muntah, di mana saya akan memasukkan bagian belakang dari sendok ke pharyngeal wall, di mana untuk normalnya pasien akan merasa akan muntah refleksnya. Bapak dibuka mulutnya yang lebar ya Pak. Lidahnya ke depan. Sudah, pasien terdapat refleks muntah sehingga itu merupakan normal. Ini adalah cranial nerve 10 atau vagus nerve. Yang pertama ada perubahan berbicara. Yang pertama ada dyspania. Dyspania ini adalah terjadi paralisis di vocal cord sehingga terjadi hoarseness atau volumenya yang menurun. Yang kedua adalah dysarthria. Dysarthria ini kesulitan untuk berartikulasi karena ada paralisis di bagian vagal. Bapak nanti secara jelas bilang ya Pak. Iya. Ikuti saya. Gigi. Gigi. Gugu. Gugu. Kaki. Kaki. Ada pemeriksaan soft palate. Untuk soft palate ini pasien diminta untuk mengatakan A dan dilihat soft palate-nya apakah simetris dan naik. Jika tidak normal itu tidak naik, untuk normalnya simetris dan juga naik. Kemudian untuk bagian ovulanya berada di bagian midline, sedangkan untuk abnormalnya dia drawn ke opposite side-nya. Bapak bilang A secara lama ya Pak. A. Ya. A. Lagi Pak. A. Pada pasien ini normal, untuk soft palate dan juga ovulanya. Untuk dysphagia, pasien diminta untuk menelan sedikit makanan, dilihat apakah pasien kesulitan dalam menelan atau tersedak. Jika kesulitan dan juga tersedak maka itu abnormal. Bapak boleh dimakan itu, kemudian telan ya Pak. Iya. Pasien tidak kesulitan menelan, berarti tidak ada dysphagia. Cranial nerve 11 atau accessory nerve. Yang pertama ada pemeriksaan sternocleidomastoid muscle. Pasien diminta untuk melihat ke sebelah kanan, nanti saya akan mendorong ke sebelah kiri, tapi pasien diminta untuk menahan agar tetap ke sebelah kanan. Nanti terdapat kontraksi dari sternocleidomastoidnya. Bapak melihat ke kanan. Iya. Nanti saya akan mendorong, Bapak tahan ya Pak. Iya. Tahan Pak. Terdapat kontraksi. Dan kita ke sebelah kiri Pak. Tahan ya Pak. Iya. Terdapat kontraksi dari sternocleidomastoidnya, sehingga itu merupakan respon normal. Pemeriksaan trapezius muscle. Di trapezius muscle ini berada di bagian punggung, bagian belakang. Kemudian saya akan merasakan. Bapak boleh diangkat bahunya Pak.
ada kontraksi di bagian trapezius muscle-nya. Cranial nerve 12 atau hypoglossal nerve, ya, pasien diminta untuk membuka mulutnya. Pertama tidak dijulurkan lidahnya, yang kedua dijulurkan lidahnya. Bapak dibuka mulutnya. Tidak terdapat fasikulasi ataupun atrofi. Selanjutnya dibuka, dijulurkan lidahnya, Pak. Tidak terdapat deviasi di pasien, sehingga itu normal. Pemeriksaannya telah selesai, tidak terdapat gangguan pada cranial nerve dari Bapak. Semoga sehat selalu ya Pak, terima kasih. Amin. Sama-sama.